Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Nuryanti dengan nomor NIM 34022000091 dari kelas Manajemen Regulate. Di video kali ini, tugas komputer bisnis pertemuan 11, saya akan mengerjakan dan menjelaskan tentang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Nah, untuk pengertian korelasi sendiri, korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara -1 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya ada regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier dan mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Nah, terakhir ada koefisien determinasi. Merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Nah, selanjutnya kita langsung ke cara pengerjaan aja atau unjuk kerjanya. Nah, di sini ada kolom kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Yang pertama kita kerjakan bagian korelasi. Caranya yaitu kita klik data, lalu ke data analisis, lalu kita cari correlation, lalu klik OK. Nah, untuk input kita blok bagian kualitas pelayanan Kamuniga dan jumlah pembeli. Kemudian untuk output rank, ini tuh untuk menentukan letak korelasinya di mana. Contohnya kita letakkan di sini. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil dari korelasi kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Nah, selanjutnya kita mengisi regresi. Caranya yaitu kita klik data, lalu ke data analisis, lalu kita pilih regression, lalu klik OK. Nah, untuk input Y, kita blok jumlah pembeli. Kemudian untuk input X, kita blok bagian kolom X1 atau kualitas pelayanan. Selanjutnya kita mengatur output rank-nya. Kita pindahkan ke sini. Letakkan di sini maksudnya, lalu klik OK. Nah, ini dia hasil dari regresinya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Pertama, kita kerjakan korelasinya. Caranya sama seperti tadi. Kita klik data.
Nah, ini dia hasil dari kolerasi jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Selanjutnya kita kerjakan regresi. Caranya sama seperti tadi. Nah, ini hasil dari regresi jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Selanjutnya kita mengisi kolom kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Pertama, kita kerjakan korelasi. Caranya sama seperti tadi, korelasi yang tadi. Nah, ini dia hasil kolerasi dari kualitas pelayanan pramaniaga dan jumlah pengunjung. Selanjutnya, kita mengerjakan regresi. Caranya sama seperti tadi. Nah, ini dia hasil regresinya. Selanjutnya, kita mengisi kolom kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Pertama, kita kerjakan korelasi terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi. Kita blok kolom X1, X2, dan Y. Lalu kita ke output rank. Kita letakkan di sini. Lalu klik OK. Kita rapihkan dulu. Selanjutnya kita mengisi regresi. Caranya sama seperti tadi. Untuk input Y, kita blok jumlah pembeli atau kolom Y. Selanjutnya untuk input X, kita blok kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung atau kolom X1 dan X2. Lalu kita menentukan output N-nya. Ketik di sini. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasilnya dari kolerasi dan regresi. Nah, yang terakhir
Di sini saya sudah mengerjakan atau menghitung koefisien determinasi. Nah, untuk rumus koefisien determinasi sendiri yaitu koefisien determinasi sama dengan R2, R kuadrat atau korelasi kuadrat dikali 100%. Nah, untuk kolom X1 dan Y hasilnya yaitu 16,24%. Untuk kolom X2 dan Y hasilnya yaitu 61,91%. Untuk kolom X1 dan X2 hasilnya itu 3,27%, dan yang terakhir yaitu kolom X1, X2, dan Y yaitu hasilnya 68,94%. Nah, itu dia cara mengerjakan korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.